Nyeri lutut adalah salah satu keluhan paling umum yang dirasakan oleh para lansia. Rasa ngilu yang muncul saat jalan, berdiri lama, atau sekadar naik tangga bisa bikin aktivitas harian jadi terganggu. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada cara sederhana yang bisa bantu meringankan nyeri lutut ini tanpa harus minum obat terus-menerus atau terapi mahal, yaitu lewat latihan ringan yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Gerakan-gerakan ini nggak ribet, aman buat usia 60 tahun ke atas. Dan kalau dilakukan secara rutin, bisa memperkuat otot sekitar lutut serta mengurangi rasa sakit yang sering muncul. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, terutama buat Bapak Ibu yang udah berusia 60 tahun ke atas. Di usia kita sekarang, menjaga kesehatan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kebutuhan utama, terutama kesehatan lutut. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai soal satu topik penting yang sering banget jadi keluhan banyak orang tua, yaitu nyeri lutut. Aduh, lututnya suka ngilu, jalan dikit aja udah kerasa, mau naik tangga, lutut protes. Nah, tenang. Di video ini saya bakal ajak Bapak Ibu semua buat kenalan sama gerakan-gerakan latihan ringan yang bisa bantu mengurangi nyeri lutut. Gerakannya sederhana kok, nggak perlu alat berat, bisa dilakukan di rumah dan yang penting, aman untuk usia 60 tahun ke atas. Seringkali kita berpikir, kalau lutut sakit ya udah, mending istirahat aja. Padahal, justru kalau terlalu lama duduk atau berbaring terus, otot-otot sekitar lutut bisa makin lemah dan akhirnya malah makin sakit. Yang benar itu justru kita harus gerak. Tapi tentu geraknya harus tepat, pelan-pelan, dan disesuaikan dengan kemampuan. Jadi bukan olahraga berat ya, tapi latihan ringan yang bisa bantu memperkuat otot paha, betis, dan sekitar sendi lutut supaya lebih stabil dan gak gampang nyeri. Oke, kita mulai dari gerakan pertama ya, yaitu heel slide alias geser tumit. Caranya gampang banget. Bapak Ibu tinggal duduk atau rebahan di lantai atau kasur yang agak keras. Lalu pelan-pelan tarik tumit mendekati bokong sambil lutut ditekuk, lalu dorong lagi lurus. Lakukan 10 kali pelan-pelan, jangan dipaksa. Ini gunanya buat melatih fleksibilitas lutut. Kalau rutin dilakukan, lama-lama sendi lutut jadi lebih lentur dan gak gampang ngilu kalau jalan jauh. Lanjut ke gerakan kedua, namanya quadriceps. Ini tujuannya buat menguatkan otot paha depan. Caranya, Bapak Ibu rebahan dengan kaki lurus, lalu tekan bagian belakang lutut ke bawah sambil menegangkan otot paha depan. Tahan 5 detik, lalu lepas. Ulangi 10-15 kali. Gerakan ini nggak kelihatan terlalu heboh, tapi justru itu yang bagus. Aman banget, tapi efektif memperkuat otot pendukung lutut. Sekarang kita coba gerakan ketiga, straight leg raise. Kalau tadi lutut ditekuk, sekarang kaki diangkat lurus. Bapak Ibu cukup rebahan, satu kaki ditekuk untuk penyangga, kaki satunya diluruskan, dan diangkat pelan-pelan sekitar 30 derajat. Tahan sebentar, lalu turunkan. Ulangi 10 kali tiap sisi. Ini bagus banget buat memperkuat otot paha dan juga melatih koordinasi gerakan. Nah, selanjutnya ada gerakan duduk bangun dari kursi, alias chair sit to stand. Ini kelihatannya sederhana, tapi sangat berguna untuk melatih kekuatan dan keseimbangan. Caranya, duduk di kursi yang stabil, lalu berdiri pelan-pelan tanpa bantuan tangan, kemudian duduk lagi. Ulangi 10 kali. Jangan lupa atur napas ya, dan kalau terasa sakit banget, jangan dipaksakan. Oke. Sekarang kita masuk ke gerakan berdiri yang ringan, yaitu standing calf raise atau angkat tumit. Bapak Ibu cukup berdiri sambil berpegangan ke sandaran kursi atau tembok, lalu pelan-pelan angkat tumit hingga berdiri jinjit, lalu turunkan. Lakukan 10-15 kali. Gerakan ini membantu memperkuat otot betis dan meningkatkan keseimbangan saat berjalan.
Lanjut ke gerakan hamstring curl atau tekuk lutut ke belakang. Bapak Ibu bisa berdiri sambil berpegangan juga, lalu angkat satu kaki ke belakang seperti mau menendang pelan. Tahan sebentar, lalu turunkan. Ulangi 10 kali tiap sisi. Ini bagus buat otot paha belakang yang juga punya peran penting dalam menopang lutut. Sekarang kita masuk ke gerakan terakhir, namanya step up. Tapi tenang, kita nggak bakal naik tangga beneran. Cukup gunakan anak tangga rendah atau bangku kecil. Naikkan satu kaki ke atas, lalu turunkan. Ulangi bergantian. Jangan lupa berpegangan ya biar aman. Gerakan ini bantu melatih kekuatan, stabilitas, dan keseimbangan tubuh bagian bawah. Nah, semua gerakan tadi bisa dilakukan 1 kali sehari. Dan kalau udah terbiasa, bisa 2 kali sehari. Nggak usah buru-buru. Yang penting rutin dan konsisten. Lebih baik gerak pelan tapi pasti, daripada semangat di awal tapi cuma seminggu. Dan satu hal yang nggak kalah penting, jangan lupa untuk selalu mendengarkan tubuh sendiri. Kalau terasa nyeri banget, hentikan dulu. Mungkin bisa istirahat sebentar, atau kompres lutut dengan air hangat. Ingat, tujuan kita adalah menjaga fungsi lutut tetap optimal, bukan malah memaksakan diri. Saya tahu banget rasanya saat lutut mulai rewel. Kadang jadi malas kemana-mana, duduk terlalu lama juga nggak nyaman, jalan-jalan sedikit langsung pegal. Tapi justru disinilah kuncinya. Dengan gerakan sederhana tadi, Bapak Ibu bisa mulai memperbaiki kualitas hidup. Bayangkan kalau suatu hari nanti bisa jalan-jalan ke taman, ikut senam bareng cucu, atau bahkan jalan ke pasar tanpa takut lutut ngilu. Semua itu bisa terjadi. Asal kita mau mulai dari sekarang, dari rumah, dari gerakan kecil yang konsisten. Dan jangan lupa ya, selain latihan, asupan gizi juga penting. Pastikan cukup kalsium, vitamin D, dan jangan terlalu banyak konsumsi makanan tinggi gula atau lemak jenuh karena bisa memicu peradangan sendi. Minum air putih yang cukup, jaga berat badan supaya lutut nggak kerja terlalu berat, dan yang paling penting, tetap semangat. Jangan sampai kita menyerah hanya karena usia. Karena usia itu cuma angka. Yang paling penting adalah semangat untuk terus bergerak, terus sehat, dan terus bahagia. Semoga Bapak Ibu semua bisa terus aktif, bebas dari nyeri lutut, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Yuk, mulai sekarang kita gerak bareng. Latihan ringan dan jaga kesehatan lutut kita. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa senyum hari ini. Karena senyum juga bagian dari olahraga hati. Sampai jumpa.